Selamat sore Bapak Ibu, para operator, saudara-saudaraku pencinta informasi dan teknologi. Saya berbagi sedikit cerita tentang aplikasi e-raport yang sekarang pada saat ini lagi ramai dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru. Pertama mungkin saya bicara dari settingan segi offline. Di server apa yang harus disiapkan, apa yang harus diatur supaya aplikasi ini bisa diakses massal, diakses oleh beberapa komputer, atau yang biasa kita bilang kita bangun koneksi jaringan lokal menggunakan localhost dan mengaksesnya melalui IP yang disediakan di server, dan dengan begitu komputer-komputer yang terhubung di dalam satu jaringan itu bisa mengakses dari komputer-komputer dengan user yang berbeda. Hal kedua yang mungkin nanti akan jadi bahasan adalah itu aplikasi e-raport ini juga bisa di-online-kan dengan sangat mudah. Jika di sekolah kita punya server ada komputer-komputer kosong, bisa kita install aplikasinya ke dalam komputer, kemudian kita online kan. Jadi kita beli saja begitu, beli saja domain murah meriah. Domain itu ada yang sekarang tuh harganya hanya 12-an ribu, dan itu untuk masa aktif 1 tahun itu 12-an ribu. Tapi ini bukan promosi, jadi tidak ada maksud untuk membranding atau mempromosikan website penyedia layanan domain tertentu. Saya tadi barusan juga itu membeli sebuah domain baru di Domainisia, dan itu harganya murah sekali. Lagi rame-rame ada promo, jadi 12.000 untuk 1 tahun. Kena PPN 1.300-an kalau tidak salah. Itu, dan cepat sekali prosesnya. Lalu intinya adalah setelah punya domain harus buat apa? Ya, server lokal disiapkan, lalu kita ganti hostingnya, atau dengan kata lain komputer ini yang dijadikan sebagai hosting atau server penyimpanan, memori penyimpanan, tempat penyimpanan. Nanti URL domainnya akan kita bagikan kepada Bapak Ibu guru yang punya kepentingan dengan e-raport ini, dan mereka bisa mengaksesnya dari mana saja. Oke, kita lihat dulu yang pertama, itu di konfigurasi lokal. Di konfigurasi lokal itu saya memodifikasi sedikit aplikasi ini karena di versi yang terupdate ini ada beberapa perubahan. Itu di bagian PHP-nya ya. PHP ini saya omong jujur saja, kami 30-an unit komputer bisa akses bersamaan dan tidak down, mau dari segi semi online atau menggunakan localhost, menggunakan koneksi kabelan, juga bisa lewat online. Jadi kalau ditambah lagi dengan online, artinya setiap guru yang ada bisa mengakses di waktu yang bersamaan dan tidak apa-apa, komputernya masih aman-aman saja. Jangan takut komputernya jebol. Oke, ada beberapa konfigurasi tambahan itu di ini saya tampilkan dalam Sublime Text, tapi program yang sesungguhnya itu kan ada di instalan toh. Kita sudah menginstal e-raport itu biasanya di C, nanti kan ada e-raport SMA. Nanti kalau mau misalnya pakai program editor yang macam saya pakai Sublime Text, nanti kita tinggal drag ini, pegang foldernya ini, drag langsung lepas di dalam aplikasi supaya nanti bisa terbuka. Oke, kita lihat di bagian PHP ini. Kemarin ketika berkonsultasi dengan admin e-raport dalam grup itu kan ada admin, kemudian saya secara spontan langsung
bilang saja bahwa aplikasi ini sudah support PHP terbaru, tapi masalahnya itu agak lemot. Jadi ada beberapa konfigurasi yang harus diubah karena kelihatan konfigurasinya itu spesifikasi komputer kita yang kecil ini tidak akan mampu angkat, bisa buka ini program nih misalnya. Dan di sini ini kalau tidak salah di maksimum ya, max input time ini tuh sampai 60.000 kalau tidak salah. Nah ini bisa diganti nih, diganti saja, diubah menjadi 60, karena kalau 60-an ribu itu berarti hampir setara dengan 100 jaman, dan itu berarti lama sekali. Oke. Kemudian di ini memory limit juga kalau tidak salah itu hampir mau 10 giga. Nah komputer komputer sekarang ini mungkin ada yang sudah canggih sekali sampai dengan 23 giga, 32 giga RAM-nya. Tapi kita dengan spesifikasi komputer yang minimalis, minimum kecil saya seperti ini, sebaiknya jangan terlalu paksa ikut yang konfigurasi default, karena itu akan sangat berat, loadingnya akan sangat berat. Maka saya menggantinya menjadi ya 256. Ini saya sesuaikan dengan spek memori di komputer saya. Terus ada perubahan lagi di time. Nah ini, oh ya, ini default time ininya tuh sudah 60. Saya kira itu saja yang diubah. Kita coba buktikan apakah ini memang cukup cepat benar atau sekedar dibuat-buat. Localhost berapa tuh portnya? 2023. Nah seperti ini, sangat lancar Bapak Ibu. Dan posisi saat ini pun Bapak Ibu guru yang lain sementara mengaksesnya secara online karena ada permintaan untuk mengonline kan. Nah ini yang versi ini online, sama kan ini, hanya namanya ya seperti itu. Ini online-nya, oh ya terpotong, saya agak ke bawah sedikit. Nah ini rapor merdeka.ini ada HTTPS, ini berarti versi online. Untuk mengakali ini saya menggunakan apa pertanyaannya? Itu pertama kita ke Firefox saja. Di Mozilla Firefox itu kita cari domain-domain murah, kita beli domain-domain murah. Domain murah tuh ada di mana? Cari saja misalnya domain website murah. Nah di sini salah satu penyedia domain website murah itu ada macam-macam nih, ada Rumah Web. Saya tadi belinya di sini di Domainisia. Harganya saya penasaran, ada benar tidak apakah website ada yang harganya domainnya itu harganya 12-an ribu? Ternyata benar. Saya buka di sini di Domainisia, lalu lihat di promonya di sini. Karena begini catatannya Bapak Ibu, kalau misalnya kita pakai website sekolah itu kan misalnya seperti ini. Kalau website kami ini websitenya Smaska Santo John Paul II Momere.sch.id. Nah sebenarnya juga bisa di online kan melalui website ini, dibuat subdomainnya untuk diposting aplikasi e-rapor atau Dapudik ke dalam sini. Tapi saya pikir itu terlalu membebankan website, apalagi kalau misalnya di dalam website ini tersedia juga aplikasi lain, misalnya aplikasi ujian online dan sebagainya. Nah kalau semua dibebankan dalam satu website itu nanti akan sangat sulit mengaksesnya. Mungkin jadi catatan baru lagi karena itu akan sangat membebankan servernya website Bapak Ibu maksudnya. Kalau saya justru berpikir korban uang rokok sedikit.
rokok satu bungkus sekarang sudah 20-an 30-an. Domain ini harganya hanya berapa tadi, 12-an ribu. Berarti, dan itu dipakai untuk 1 tahun, 12.000 1 tahun. Jadi kalau tidak sanggup beli itu sangat tidak mungkin ya. Oke, ini lalu saya tadi, mungkin kita lihat saya punya saja, saya sudah beli, bukti bahwa saya benar-benar beli gitu. Saya coba masuk. Oh, butuh verifikasi kode. Ya sudah, intinya gini. Intinya beli saja dulu domainnya. Nah, ini ada invoice-nya. Kita lihat saja nanti berapa bayarnya. Ini Bapak Ibu, total bayarnya sudah terhitung dengan PPN-nya. Ini kena PPN berapa tadi? Nah, harganya kan ini dihitung dengan PPN, ya sudah, bayarnya hanya Rp14.322, dan ini untuk 1 tahun. Murah sekali berarti. Buruan. Tapi ini bukan saya promosi Domainisia ya. Ya mungkin di belakang maksudnya juga mau promosi kayak gitu. Siapa tahu saya dapat komisi dari Domainisia. Oke. Lalu apa yang harus dibuat? Sampai di dalam kita ke daftar lagi akun, misalnya buatkan 1 akun email gratisan, email ini, lalu kita daftar ke mana? Daftar ke Cloudflare. Kita tulis saja Cloudflare. Nah, ke Cloudflare seperti ini. Lalu kita mendaftar. Kalau belum punya akun bisa daftar. Ini gratis ya, gratis. Kenapa pakai Cloudflare? Ya saya pikir daripada Cloudflare yang kita download dan install lalu harus standby 24 jam komputer online. Ini kan kita online kan lewat website murah. Karena dia akan kenal ID mesin. Oke, di sini saya sudah beli ini, daftar di sini, lalu kita login di akun ini. Terus mau buat apa maksudnya? Oke. Di Domainisia waktu kita sudah beli itu kan kita bisa masuk di kita punya akun pembelian Domainisia. Nah ini saya sudah beli tadi. Aduh, masih kirim kode lagi. Ini saya harus periksa lagi email. Ya sudah, pokoknya nanti kalau sudah dikirim ke sana, itu nanti kita tinggal konfigurasi websitenya. Nah ini akun yang sama ini saya sudah aktifkan 2 website. Ini website sekolah untuk supaya aman, diprotek aman. Dan ini akun yang tadi, website yang saya baru beli tadi. Itu domainnya itjp2.my.id. Nah, kayak gitu. Murah meriah. Lalu settingnya di Zero Trust. Settingannya tuh ada di Zero Trust. Di Zero Trust ini kita pergi ke bagian network. Nah, aduh, saya harap saya punya ini tidak diapa-apain ya, karena ini sebenarnya rahasia nih, tunnel ID dan segala macam. Oke, nanti akan saya blur dalam proses editing, nanti saya blur. Oke, seperti ini. Lalu buat apa di sini? Nah ini baru 2 jam. Pergi ke konfigurasinya. Nah di sini kita buat nama tunnelnya, tunnel yang nanti akan dihubungkan dengan server lokal. Server lokal itu mana? Server lokal itu komputer yang terinstall dengan aplikasi eRaport. Jadi kita pilih, download dulu
Misalnya ini saya kan pakai Windows, terus 64 bit atau 32 bit itu server yang kita pakai. Kalau ada yang misalnya pakai Linux, sistem operasinya Linux, ya boleh download yang Linux. Tapi konfigurasinya agak berbeda. Tidak beda-beda amat. Gampang. Oke, ke sini terus nanti kita disuguhkan ini. Kita tinggal download Cloudflare-nya, install seperti biasa, tinggal buka command prompt. Command prompt itu apa? Command prompt itu yang kita ketik CMD itu kah? Bendera air lalu ketik CMD lalu enter, masuk. Oke. Lalu kita akan copy ini ID ini dan jalankan di sana. Maka nanti akan diberitahu bahwa statusnya itu, tunnelnya itu berhasil, itu akan muncul ID-nya seperti ini. Konektor ID-nya ini komputer kita punya tadi yang menjalankan tunnel ID. Nah, terus apalagi nih? Kita ciptakan hal lainnya, itu kita klik saja di sini. Ini di tunnelnya ini tadi sampai mana tuh? Oh ini. Kita ke konfigurasi ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan public hostname. Jangan lupa daftarkan tadi kan domain yang tadi saya bilang waktu saya beli tadi itu kan di domain Asia itu ini namanya itjp2.my.id. Kemudian saya buat subdomainnya namanya Raport Merdeka. Itu kita bisa lihat settingan di sini. Nah, subdomainnya ini, domainnya adalah domain yang website saya yang tadi yang berbeli 14.000 tadi. Lalu yang kedua kita konfigurasi ini portnya, kita save, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kita salah. Kita ke sini konfigurasi. Oke. Public hostname saya ini ada nama ini Rapor Merdeka. Nah, kita coba buka. Nah, boom, berhasil. Kan jadinya berhasil toh ini. Oh, kebetulan saya ada di salah satu teman guru punya akun, saya keluar. Nah, ini tinggal kita login seperti biasa. Atau kalau mau dibagikan URL-nya tinggal kita salin, copy dan bagikan kepada bapak dan ibu guru yang membutuhkan. Sebagai contoh, ini punyanya saya. Kasih tahu. Nanti akses lewat link ini, lalu bagikan username passwordnya, dan bisa diakses juga menggunakan perangkat mobile. Saya kira seperti itu saja. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau boleh bergabung di grup yang sudah saya buat. Durasinya video ini maksimal 20. Saya baru 18 menit tapi saya tutup. Salam satu data.